Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia Aulia dari Program Studi Manajemen S1 Semester 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Palatehan. Di video ini saya akan menjelaskan tentang neraca lajur PT Bina Bahari. Contoh soal ini saya ambil dari buku referensi yang telah saya pelajari. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang apa itu neraca lajur. Neraca lajur ialah merupakan sebuah kertas kerja maupun worksheet yang berisi semua data tentang akuntansi yang biasanya digunakan untuk memudahkan kita ketika hendak membuat laporan keuangan. Jadi, kita punya worksheet atau kertas kerja ini, itu kita bisa tahu nih, perusahaan kita itu bisa menghasilkan keuntungan atau kerugian. Baik, sebelum saya menjelaskan neraca lajur, saya akan menjelaskan neraca saldo per 30 September 2011. Yaitu yang pertama itu ada nama akun, debit, kredit, dan nomor akun. Yang pertama itu ada cash di debit sebesar 6.110.000. Piutang usaha 21.900. Bahan habis pakai 1.820.000. Peralatan 37.860.000. Utang usaha di kredit 3.550.000. Pendapatan diterima di muka 4.800.000. Modal 55.700.000. Live 2.500.000. Pendapatan jasa 71.450. Beban sewa 13.790. Beban utilitas 10.050. Beban gaji 38.210. Beban lain 2.260. Jadi total dari debit keseluruhannya yaitu 135 juta. 135 juta di kredit, totalnya keseluruhannya itu 135 juta. Selanjutnya saya akan menjelaskan neraca lajur PT Bina Bahari per September 2011. Ada 5 poin dalam neraca lajur, yaitu yang pertama neraca saldo, neraca penyesuaian, neraca setelah penyesuaian, laporan laba rugi, dan laporan posisi keuangan. Neraca saldo kita ambil dari akun yang sudah kita buat, kita copy paste sampai total, kita masukkan ke neraca lajur, kita copy paste semua. Selanjutnya yaitu neraca penyesuaian. Dari data neraca penyesuaian, nah di sini ada pada akhir September PT Bina Bahari membuat 4 penyesuaian: beban habis pakai, beban penyusutan peralatan. Nah, kita pindahkan beban habis pakai ke debit, yaitu sebesar 1.520.000. Beban penyusutan peralatan yaitu sebesar 1 juta. Nah, kita pindahkan ke debit 1.500.000. Selanjutnya itu akumulasi penyusutan peralatan. Ada di kredit, kita pindahkan 1.500.000. Nah, selanjutnya itu utang gaji, ada di kredit sebesar 475. Selanjutnya masih tentang di neraca penyesuaian.
yaitu di piutang usaha. Piutang usaha itu ada di debit sebesar 2.310.000. Selanjutnya itu di bahan habis pakai, yaitu ada di kredit sebesar 1.520.000. Pendapatan di muka itu ada di debit sebesar 1 juta. Pendapatan jasa itu di kredit, itu hasil dari 2 juta ditambah 1 juta. Hasilnya itu 3 juta ya 10. Selanjutnya itu ada di beban gaji. Beban gaji itu ada di debit sebesar 475. Selanjutnya kita hitung hasil total. Total dari debit keseluruhannya yaitu 6.850.000. Dan total keseluruhan kredit dari neraca penyesuaian sama. Baik, selanjutnya kita langsung bahas di neraca setelah penyesuaian. Dari kas itu tinggal kita pindahkan ke debit. Nah, piutang usaha itu dari neraca saldo debit ditambah ke neraca penyesuaian. Dari neraca debit dan neraca penyesuaian itu ditambah. Hasilnya 24. Selanjutnya itu bahan habis pakai dikurang dari neraca saldo debit dikurang neraca penyesuaian kredit. Itu hasilnya. Selanjutnya itu ada di peralatan dipindahkan ke debit. Selanjutnya itu ada di utang usaha, kita tinggal pindahkan di kredit. Yaitu ada di pendapatan diterima di muka, itu dikurang dari neraca saldo kredit dan neraca penyesuaian debit. Selanjutnya itu ada modal. Modal di kredit kita pindahkan. Dan price kita pindahkan ke debit. Pendapatan jasa itu ditambah dari neraca saldo kredit ditambah neraca penyesuaian kredit. Itu hasilnya. Selanjutnya itu beban sewa dipindahkan debit. Beban utilitas sama. Selanjutnya itu beban gaji dari neraca saldo neraca saldo debit itu ditambah dari neraca penyesuaian debit. Hasilnya itu. Selanjutnya
Beban lain kita pindahkan ke debit sebesar 2.260.000. Selanjutnya itu diakumulasi peralatan. Pindahkan ke kredit. Selanjutnya itu ada di utang gaji, sama pindahkan ke kredit. Lalu beban bahan habis pakai, sama dipindahkan ke debit. Selanjutnya itu beban penyusunan peralatan, pindahkan ke debit. Lalu ditotal keseluruhan dari nilai setelah penyesuaian debit. Tinggal kita total. Nah, setelah penotalan dari debit, kita melanjutkan penotalan dari kredit. Nah, total keseluruhannya itu balance. Jadi selanjutnya kita akan mengerjakan laporan laba rugi. Dimulai dari pendapatan jasa. Pendapatan jasa kita taruh di kredit. Untuk keseluruhan sama semuanya, tinggal kita pindahkan. Selanjutnya itu beban bahan habis pakai, sama kita tinggal pindahkan, itu di debit. Sampai beban penyusutan peralatan. Selanjutnya kita total dari hasil debit keseluruhannya. Nah, ini hasilnya. Kemudian yang di kredit itu kita pindahkan. Kita tinggal pindahkan totalnya. Lalu selanjutnya dari hasil kredit untuk menentukan laba itu dikurang dari hasil kredit dikurang dengan hasil debit. Nah, setelah menentukan hasil total dari selanjutnya kita menentukan hasil total dari keseluruhan debit ditambah laba tambah laba. Nah, untuk total kredit pindahkan ke bawah. Nah, keseluruhannya balance. Kita langsung masuk ke laporan posisi keuangan. Dimulai dari kas, kita pindahkan ke debit. Piutang usaha sama, kita pindahkan di debit. Bahan habis pakai sama, kita pindahkan di debit. Kemudian peralatan
Masih sama, kita pindahkan ke debit. Selanjutnya itu ada di utang usaha, kita pindahkan ke kredit. Sama pendapatan diterima di muka, di kredit, modal, dipindahkan ke kredit, dan price kita pindahkan ke debit. Selanjutnya dari akumulasi penyusutan peralatan kita pindahkan ke kredit. Lalu ada di utang gaji, sama kita pindahkan kredit. Baik, selanjutnya kita akan menotal dari seluruh laporan posisi keuangan. Dimulai dari debit. Nah, selanjutnya kita total dari hasil kredit. Lalu dari hasil laba kita pindahkan ke kredit. Dan di hasil debit kita pindahkan ke bawah. Kita salin ke bawah. Kemudian untuk menentukan hasil yang balance itu dari total kredit ditambah dengan total laba. Nah, seluruhnya menentukan hasil yang balance. Mungkin hanya itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan dari video ini. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah penyebutan nominal dan juga salah penempatan, karena sejujurnya saya juga masih sama-sama harus belajar lagi tentang materi dari neraca lajur ini. Dan semoga dari video ini saya bisa banyak belajar lagi. Mohon maaf, mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.